Pemirsa, permohonan peninjauan kembali para terpidana kasus Vina Cirebon sudah ditolak Mahkamah Agung. Atas putusan MA tersebut, para terpidana bersama tim pengacara akan mengambil langkah hukum selanjutnya. Terpidana kasus Vina Cirebon bersama tim kuasa hukum akan membahas langkah hukum selanjutnya setelah PK mereka ditolak oleh MA. Ada beberapa langkah hukum yang masih bisa ditempuh oleh para terpidana seperti PK kedua, abolisi, asimilasi maupun gerasi. Namun di antara beberapa langkah hukum tadi, para terpidana memastikan tidak akan menempuh upaya gerasi karena mereka yakin tidak melakukan kejahatan yang dituduhkan. Sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya, pihak terpidana masih menunggu salinan resmi putusan MA. Ya, pemirsa, 7 terpidana pembunuhan Vina Cirebon akan melanjutkan perjuangan mereka dengan mengajukan peninjauan kembali yang kedua setelah yang pertama ditolak. Keluarga dan kuasa hukum kecewa karena novum yang dihadirkan dianggap bukan novum. Seberapa besar peluang PK kedua akan dikabulkan? Sudah hadir bersama kami kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni dan pengamat hukum pidana Hipnu Nugroho. Kami juga masih menunggu kuasa hukum keluarga terpidana Jutek Bongso yang akan segera bergabung. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Sore Pak. Ya, Bang Pitra. Bang Pitra, bagaimana respon dari pihak Ibtu Rudiana soal penolakan PK? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Respon kita, ya putusan itu merupakan putusan yang objektif ya. Artinya tidak memihak kedua belah pihak, tapi memihak kepada kebenaran dan keadilan. Di mana sudah jelas juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia ya sudah menyampaikan bahwasanya di dalam putusan peninjauan kembali itu tidak ditemukannya novum ya, sebagaimana amanat daripada pasal 263 ayat 2 huruf A. Dan tidak adanya kekhilafan hakim, judeks fakti maupun judeks juris. Artinya novum yang mereka anggap itu sebagai keadaan baru bukanlah sebagai bukti baru yang luar biasa. Karena berdasarkan yang saya amati dari proses pendaftaran PK itu, mereka mengajukan bukti-bukti yang sudah pernah diperiksa di tingkat pertama Pengadilan Negeri Cirebon. Antara lain seperti apa gitu, seperti visum et repertum. Ya, seperti hasil autopsi itu mereka ajukan juga di dalam persidangan. Akan tetapi ya mereka tidak bisa mendalami lebih dalam lagi apakah visum ini ataupun hasil autopsi itu dapat dijadikan sebagai novum. Nah ini seharusnya yang mereka kaji gitu. Terus yang kedua, mereka menyatakan kita juga mengajukan ekstraksi data kan gitu. Ekstraksi data itu juga sudah ada di dalam berkas perkara. Artinya tidak ada hal yang baru di sini. Nah, kalau dia melakukan ekstraksi data terhadap orang lain, itu harus dilihat juga validasinya, harus dilakukan validasi terlebih dahulu. Siapakah yang melakukan ekstraksi? Nah, sebagaimana peraturan tentang laboratoris kriminalistik Mabes Polri mengatakan untuk dapat dijadikannya suatu bukti, alat bukti yang sah itu, bukti elektronik itu, sebagaimana pasal 1 ayat 7 itu mengatakan, terlebih dahulu harus dilakukan uji forensik di laboratorium kriminalistik Mabes Polri. Nah ini kan nggak ada ini, kalaupun mereka katanya mau melakukan ekstraksi data dengan handphone orang lain yang berbeda-beda. Nah jadi siapa yang bisa menjamin keakuratan daripada bukti-bukti mereka ini gitu loh. Jangan juga nanti mereka menemukan foto-fotonya itu editan-editan ataupun foto-foto yang sudah direkayasa karena ada foto-foto korban dan lain-lain. Nah kalaupun mereka mengajukan itu harus dilampirkan juga. Dari mana sumbernya, dari mana didapatkan. Jadi jelas dia metadatanya, bukan hanya mereka melampirkan foto tapi tidak disertai dari mana sumber asal muasal daripada bukti yang mereka ajukan. Jadi peninjauan kembali yang diputuskan oleh Mahkamah Agung ini sudah tepat saya kira ya. Dan itu membantah, dan saya juga membantah tuduhan-tuduhan para terpidana yang mengatakan jangan-jangan ada kong kali kong nih. Saya selaku pengacara Ibtu Rudiana, sebelum PK mereka itu dilimpahkan kepada Mahkamah Republik Indonesia, pada waktu persidangan tingkat pertama mereka di Pengadilan Negeri Cirebon itu, permohonan PK, saya sudah melaporkan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, kepada Mahkamah Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Yudisial, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi jangan digiring-giring, ada jangan-jangan ada masuk angin dan lain-lain. Tidak ada.
Gitu loh. Kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, objektif dan lain halnya. Jangan juga mereka ini di awal mereka serahkan sepenuhnya kepada Hakim Agung. Kita percaya Mahkamah Agung ini yang paling benar gitu. Tiba-tiba nggak sesuai dengan kehendak mereka itu, mereka bilang hakim ini nggak benar. Justru yang nggak benar itu adalah pola pikir mereka sendiri. Makanya hari ini ya, terus terang saya bersedih juga. Makanya saya pakai short tali Batak di sini sebagai bentuk perlawanan saya terhadap para pembunuh-pembunuh ini. Gitu loh. Tapi artinya kalau PK 7 terpidana ini ditolak, suatu hal yang menguntungkan untuk Ibtu Rudiana. Kalau itu ditolak berarti kembali kepada putusan terdahulu. Artinya tidak ada yang bisa membatalkan putusan sebelumnya gitu loh. Kalau menguntungkan sekian kita memang dia korban. Gitu loh. Artinya apa? Sebagaimana dua asas salus populi suprema lex exto yang mengatakan bahwasannya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi mereka ini ya, karena memang momennya itu viral di TV dengan film Pindah Cirebon, mereka memanfaatkan momentum itu. Nah, kalaupun seumpamanya ada yang tidak benar, buktikan saja. Bukan malah mereka menggiring opini, membuat hal-hal yang memang membingungkan masyarakat. Yang menjadi korban adalah apa? Masyarakat. Dan sudah jelas juga sudah diuji. Sudah beberapa kali diuji dan terakhir ini peninjauan kembali, saya kira PK ini adalah upaya hukum luar biasa. Baik. Gitu loh. Dan paling akhir. Ya. Jadi apalagi yang mau dibahas mereka gitu. Ya. Baik, saya akan ke Prof. Hipnu Nugroho, tapi sebelumnya kami masih menanti Bapak Jutek Bongso untuk bergabung bersama kami dari kuasa hukum dari 7 terpidana. Prof. Hipnu, kalau ini novumnya ditolak, kemudian akhirnya PK-nya juga ditolak, bagaimana Anda melihatnya sebagai pengamat hukum pidana? Ya, begini Mbak. Jadi PK ini kan evaluasi terhadap putusan yang sudah final. Dalam perkembangan PK, sejak adanya putusan Senkorkarta, Lingah, Paca, itu memang tingkat keberhasilan permohonan PK, kalau kita baca dari laporan-laporan Mahkamah Agung, itu semakin menurun. Kalau kita lihat 2015 itu 20%, 2016 sampai 2023, itu tingkat terkabulnya itu 11,8%. Berarti artinya, kecil sekali ya Prof ya? Gimana? Kecil sekali, 11, Iya, 11,8%. Itu aja yang 50% adalah di bidang perdata. Berarti keberhasilan pidana itu adalah 50% dari 11, sekian persen tadi. Itu kalau bicara data. Baik. Bicara data. Ini menunjukkan memang kalau kita berpikir tampaknya sistem peradilan pidana kita semakin baik. Semakin baik, baik dari polisi, kejaksaan maupun pengadilan. Nah, sekarang pertanyaannya terhadap kasus ini memang menarik ya. Kalau kita sebagai orang pidana, seseorang yang kita pelajari, itu ada subjek dan objek. Subjek itu sifat melawan hukum dari orang yang bersangkutan, kemudian objek dari aktus perbuatan. Dari PK yang kita pelajari Mbak, hampir semua itu tidak terhadap objek, aktus, tapi terhadap subjek, pelaku, pertanggungjawaban, atau mungkin kesesatan. Dari Lingah Paca, kemudian kasus-kasus korupsi, itu objek, itu subjek semua. Oh ternyata pelakunya bukan itu. Oh pelakunya ada kesesatan. Oh pelakunya iya tapi minta keringanan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari kasus ini, tampaknya sejak awal itu merubah objek dari pembunuhan ke lalu lintas. Nah, ini suatu yang menarik. Suatu yang menarik. Menariknya baru kali ini melihat suatu perkara, menurut saya mungkin koreksi, dari objek pembunuhan ke lalu lintas. Nah, ini sulit untuk mencari bukti. Bukti tadi perbedaan perdebatannya menjadi ramai. Kalau kita lihat kasus-kasus yang lain, itu subjek semua, Mbak. Oh, perkaranya pembunuhan jelas. Ternyata subjeknya berbeda. Subjeknya bukan pelaku. Kemudian, oh ternyata perannya berbeda. Lingah Paca. Kasus korupsi, oh terbukti korupsi. Tapi pelakunya adalah bukan sebagai pelaku utama, sehingga hukumannya dikurangkan. Ini yang kita lihat perkembangan PK dari tahun 20 sampai tahun 20 sekarang. Gitu, Mbak. Jadi ini menariknya lah. Oleh karena itu memang perdebatannya kalau seperti ini
tim kuasa hukum 7 terdakwa terpidana harus merubah mindset, strategi kembali kira-kira gitu. Kalau ingin mengajukan sebagai PK yang kedua. Baik, saya ke Pak Jutek Bongso. Pak Jutek sudah bergabung. Mohon kameranya boleh dibuka supaya kita bisa bersama. Ya, Pak Jutek, benarkah akan mengajukan PK kedua? Saya sebutkan tadi Prof. Hipnu menyebutkan satu data bahwa PK itu sangat kecil kemungkinannya dikabulkan. Hanya berdasarkan data 11,8%, itu pun masih dibagi dua. Artinya 50% dari 11,8% yang dikabulkan karena sisanya adalah perdata begitu. Bagaimana, apakah benar akan mengajukan PK kedua? Ini Mbak, kami langkah hukum itu akan kami lakukan setelah kami menerima minuta ya. Salinan putusan dari Mahkamah Agung terkait putus Halo, selamat sore. Pertimbangan yang ada. Kita akan dari situ kita akan mengambil langkah hukum. Jadi belum kami kami belum menentukan ya langkah hukum apa yang akan kami ambil. Apa yang Prof. Hipnu tadi katakan betul ya, bahwa ini kami tahu sadar betul bahwa ini adalah terobosan hukum, tetapi ini akan menambah carut-marut peristiwa ini menurut saya. Bahwa sekarang jangan lupa kami sedang masih melakukan atau melaporkan LP terhadap Aep dan Dede ya. Di mana dalam rangkaian cerita Aep dan Dede ini adalah yang memberikan keterangan sehingga peristiwa ini adalah seolah-olah pembunuhan. Mereka lah yang melihat bahwa ini kejar-kejaran motor dan sebagainya, ya. Lalu ada terjadi pembunuhan. Mereka melihat berdua di dalam keterangan persidangan yang menjadi dasar putusan. Ya, sekarang Dede ini mencabut keterangannya yang mengatakan bahwa dia mengatakan yang tidak benar atau bohong. Siapapun yang benar, artinya ini kan salah satu ada yang berbohong. Kalau nggak Aep, berarti Dede yang berbohong. Siapapun nanti yang dinyatakan berbohong, ini akan berdampak terhadap putusan. Tanya Prof. Hipnu, kenapa? Karena berarti dasar memutuskan bahwa itu pembunuhan, ini akan merubah. Ya, akan merubah situasi. Ya, nah, kalau nanti Aep tidak ditemukan, ya siap-siap. Berarti kan Dede sudah mengaku, kan kami melaporkan nih. Ya, bahwa ada dua orang yang mencuri. Salah satu pencurinya sudah ngaku, yang satu padahal mereka mencurinya berdua. Misalnya nih, umpama ya, masa mau di stop LP-nya? Kan nggak mungkin gitu loh. Yang menurut saya ini akan menambah ruwet. Ya, ingin saya klarifikasi gitu loh, ya. Karena saya kita kuasa tahan dulu, hukum Bang. Aep juga, jadi jangan diumpamakan pencuri gitu loh. Tahan justru dulu, Bang. saudara yang pencuri. Ya, kita tahan dulu, Bang. Kita akan ke informasi ini dulu, kemudian kita akan lanjutkan. Kita simak pernyataan pihak Mahkamah Agung terkait putusan MK terpidana kasus Vina. Telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan judek fakti dan judek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Vina Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim
dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak, ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara pindah. Terima kasih. Ya, silakan Bang Fitra mau Yang menanggapi. pertama saya Bang ingin Jutek. luruskan dulu terkait dengan Aib ya, bertepatan Aib ini adalah klien saya sendiri. Jadi kalau memang Jutek Bongso ini mau buat perumpamaan negatif terhadap seseorang, buatkan aja perumpamaan negatif terhadap kliennya sendiri. Jangan dia membuat perumpamaan negatif terhadap klien seseorang, kan gitu. Kalau dibilang dia pencuri, yang harus dicurigai dia adalah kliennya sendiri, Dede ini gitu loh. Artinya apa? Dampak putusan itu berdampak kepada putusan PK. Berarti pembohongnya adalah Dede gitu loh. Kenapa kalian percaya dia berbicara di Pengadilan Negeri Cirebon untuk dijadikan sebagai nopum? Sudah jelas Aib mengatakan saya melihat, ya kan? Saya melihat peristiwa tersebut dan lain-lain halnya. Jadi jangan juga tidak sesuai dengan keinginan Anda, terus Anda salahkan orang lain. Silakan dibuktikan saja gitu loh. Jangan pernah mengintervensi klien orang. Ya, bilangnya Aib harus muncul segala macam. Nggak usah Bapak bilang. Selalu tiap hari dia komunikasi sama saya, dia beraktivitas seperti biasa. Jadi apa urusannya Anda mencampuri urusan klien orang gitu loh. Ini sudah sangat luar biasa sekali nih pola pikir dari teman-teman kita ini. Mau mengatur dunia ini ataupun mengatur hukum di Republik ini. Hukum itu tegas, nggak bisa diintervensi ataupun dihukum, dia diatur-atur gitu. Baik. Jadi kalaupun seumpamanya mereka ada yang keberatan, silahkan laporkan ke polisi, Baik. buktikan, Bang Jutek, bukan ada omong-omong gitu tanggapan? loh. Bang Jutek ada tanggapan? Kenapa, Pak? Ya silakan laporkan. Nggak apa-apa lah kita. Ya kan buktikan kita aja. kan Enggak, membahas. saya nggak suka saudara bilang bahwasannya umpamanya mereka ini pencuri, jangan diumpamakan negatif terhadap klien saya. Anda ini kan masih melaporkan, belum ada terbukti atau tidaknya gitu loh. Dan PK saudara juga sudah ditolak. Janganlah kita menyesatkan opini publik seperti itu. Kalau buat perumpamaan ke klien Anda sendiri aja bilang gitu loh. Saya harus jaga marwah dan martabat harkat daripada klien saya. Karena itu kepentingan pembelaan terhadap warga negara Indonesia. Kita ini negara hukum. Rechtsstaat, ya, bukan negara kekuasaan ataupun makstat. Artinya apa? Kalaupun supaya mereka menemukan adanya bukti-bukti, silakan diuji, ada ranahnya. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh contohnya ini klien saya Rudiansa, laporkan. Sejauh ini nggak ada tuh. Apa segala macam, terus kebohongannya yang mana? Jangan juga karena orang bilang begini-begini, mereka langsung percaya tanpa adanya validasi yang jelas. Ini yang menjadi berbahaya, yang memunculkan stigma negatif kepada masyarakat. Kan saya sudah bilang di awal, salus populis suprema lex exto, bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sudah ada korban yang sudah meninggal dunia, 2 anak manusia ini seharusnya yang menjadi sorotan utama. Tangkap para pelaku-pelaku ini, seperti Baik. itu. Baik, saya berikan kesempatan untuk Bang Jutek, silakan Bang. Oh ini talk show apa dialog sendiri nih? Kan saya belum menyampaikan pendapat ini, saya nggak suka Bukan, Ya, berdebat. silakan, Bang Jutek silakan. karena Saya menyentuh beri klien kesempatan saya, Bang wajib Jutek saya sekarang. luruskan gitu Silakan. loh. Sekarang Lain Bang halnya kalau Jutek, Jutek silakan. tidak pernah menyebut nama Bang Aib gitu Fitra loh. tahan dulu, Wajib saya beri dong saya kesempatan luruskan untuk di Bang situ. Jutek. Ya, silakan Bang Jutek. Ya kalau dia mau bicara kasih aja Mbak. nggak apa-apa, Mbak. Bukan Saya masalah dengar Silakan, bicara, Bang. silakan Saya beri aja. kesempatan untuk Bang Jangan juga Jutek Anda sore ini. menghantam klien saya Ya, seperti ditahan dulu, itu, Bang. harus saya luruskan nama baiknya. Ditahan dulu ya Bang. Itu hak klarifikasi beri saya, kesempatan jawab, gitu yang loh. sama untuk semua narasumber kita sore hari ini. Jangan Silakan begitu Bang Jutek. caranya. Jadi udah Mbak ya. Ya kalau sudah jadi gini ya. Pendapat saya karena kita ini kan profesional ya. Jadi saya hanya menyampaikan bahwa langkah-langkah hukum kami ke depan tentu akan menentukan setelah kami membaca minuta yang kami terima. Salinan berkasnya pun belum kami terima, ya kan? Apa yang kami mau komentari? Kami belum akan mengkomentari apa, kami hanya mengkomentari bahwa ada 3 LP yang sedang berjalan, 2 di Mabes Polri, 1 di Bareskrim, 1 di Polda Jabar, ya, bahwa laporan-laporan ini pasti ya akan berjalan menurut kami. Kenapa? Terutama yang misalnya terhadap laporan kami kepada Aib dan Dede, ya itu pasti akan berjalan karena salah satu itu pasti ada yang berbohong, kan itu yang tadi saya katakan. Silakan Mabes Polri yang menentukan, ya di antara 2 yang kami laporkan, tadinya kan dua-duanya kami laporkan bahwa ini memberikan keterangan palsu, bahwa kami yakini peristiwa
kejar-kejaran, timpuk-timpukan itu tidak ada di flyover. Saksinya begitu banyak. Ini udah banyak diperiksa di Mabes Polri, di Barreskrim. Ya silakan, sekarang Dedek sudah mengaku tanpa diperiksa. Itu aja, ya efeknya apapun, ya kan? Nah, berarti kan salah satu yang berbohong. Anggaplah Dedek yang berbohong, Aib yang betul, pasti akan merubah konstruksi hukum. Kenapa? Di awal itu kesaksian penglihatan Aib itu dikuatkan Dedek. Sekarang kalau Dedek mengaku berbohong, anggaplah Dedek yang berbohong misalnya. Ini pasti akan berimplikasi kepada putusan. Itu ada pakar hukum pidana, Prof. Hipnu, bisa menjelaskan efeknya apa, gitu kan, dalam rangkaian peristiwa. Dari situlah nanti kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Ya, harusnya kan kalau kita profesional, itulah yang kita bicarakan. Langkah apa dan apa yang akan kita lakukan, gitu loh. Gitu, Mbak. Baik. Ya, jadi statement saya bahwa apa yang akan kami lakukan, kami akan melihat dulu langkah-langkah dari salinan putusan minuta yang akan didapatkan, ya kami dapatkan, nanti baru kami akan sampaikan, gitu Mbak. Baik. Ya, satu hal yang kami ingin sampaikan, ya Mbak ya, satu hal yang ingin kami sampaikan, ya dari kemarin saya memberikan statement, ya bahwa dalam penolakan PK ini tidak ada yang dimenangkan, tidak ada yang dikalahkan, karena kami memohon mengajukan bukti, memohon kepada Mahkamah Agung, ya tidak ada bahwa kami apakah jadi kalah? Enggak, ditolak permohonan kami. Kami kan memohon. Ini bukan pertarungan antara dua pihak, enggak, gitu kan? Kami memohon bahwa ini ada bukti baru kepada Mahkamah Agung, gitu kan? Kalau yang ada yang merasa dimenangkan, itulah statement saya kemarin, ya kan? Ada apa, gitu kan? Kalau misalnya, gitu kan? Kalau misalnya melakukan mengaku, misalnya bahwa wah saya menang, kamu kalah, gitu. Ya kan, ada apa? Apakah dia main-main di Mahkamah Agung? Bikin apa di Mahkamah Agung? Gitu kan? Ini kan jadi pertanyaan kami, gitu kan? Gitu loh. Kalau dia melakukan amicus curiae, ya itu siapapun bisa, itu semua pihak terkait, semua siapapun yang keberatan terhadap ya yang diajukan PK itu bisa mengajukan. Tidak harus pihak yang terkait, gitu kan? Baik. Ya, siapapun yang merasa keberatan itu, Mbak, ya kami meluruskan permohonan. Baik. Namanya memohon, kalau nggak dikabulkan, ini kan mohonan kami nggak dikabulkan, jadi kami nggak melawan siapa-siapa ini, gitu loh. Sudah kami tangkap maksud Anda, itu, Prof. Hipnu, kan gitu. Jutek. Ya. Baik. Gitu. Baik, Prof. Hipnu boleh closing statement sekaligus bolehkah memberi masukan seberapa besar peluang PK kedua dikabulkan jika memang diajukan kembali? Iya, makanya itu kan sebagai upaya hukum luar biasa dan tidak dibatasi. Oleh karena itu pemohon saya kira harus betul-betul mengidentifikasi bukti baru, bukti yang ditemukan yang ketika saat itu tidak disidangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus strategi yang kemarin Bang Jutek mengarah ke kaitannya dengan pembunuhan. Putusan ini nyatakan bukan suatu kecelakaan, berarti aspek pembunuhan ini yang dilakukan. Sekarang pertanyaan dari ketujuh itu siapa yang berpotensi untuk bisa menjadi dikabulkan? Ini yang harus dilihat kunci. Kalau tujuh-tujuhnya kok mungkin agak berat ya, tapi bisa juga. Tapi kalau paling tidak berpotensi dari tujuh itu siapa? Misalkan Cakatata, kok anak dan sebagainya bisa. Karena kayak tujuh itu kalau kita lihat dalam teori hukum kan mesti ada penyertaan siapa sih pelaku, siapakah surterta dan sebagainya. Sehingga konsep pengajuan yang mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang sekarang berkait pembunuhan, itulah yang saya kira sebagai patokan untuk mengajukan. Dan putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2013 dimungkinkan kalau lebih dari satu akses keadilan. Bahkan kemarin di Bepok itu saya pelajari ada 4 kali ngajukan PK baru dimenangkan. Nah ini mudah-mudahan juga bisa menjadikan terkabul lah. Itulah saya kira sebagai akses keadilan, mencari keadilan, saya kira tidak ada batasnya, memohon terus, tapi dengan bukti yang betul-betul akurat di dalam suatu persidangan yang tidak ditemukan ketika peristiwa itu terjadi. Dan begitu, strateginya yang tepat ya Prof. Hipnu ya. Baik, terima kasih Bang Jutek Bongso, Bang Pitra Romadoni, dan juga Prof. Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami di Dialog sore hari ini.